Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan laporan Citizen yang berjudul Kurangnya Ketaatan Aturan Parkir yang Ada di Lingkungan Kos Wahyu Timber. Sebelumnya perkenalkan saya Karisma Ausia. Kemudian ada teman saya. Saya Manova Sarachman. Saya Eko Mangcasareno Rasa Putra. Saya Rifki Waisya Putra. Saya Alvito Bintang Kanaya. Oke, kami semua berasal dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Nah, selanjutnya akan dilanjut dengan penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Alvito Bintang Kanaya. Pada Alvito, dipersilakan. Oke, jadi di sini saya akan membacakan tentang latar belakangnya dulu. Jadi tempat kos ini menjadi hunian sementara bagi kalangan mahasiswa, terus pekerja dan pendatang baru nih. Terus di lingkungan kos Wahyu Timber itu pengelolaan parkir kendaraannya itu menjadi isu utama yang mempengaruhi kenyamanan dan keamanan penghuni. Meskipun aturan parkir seharusnya jelas dan tegas, kesadaran untuk mematuhi aturan tersebut itu masih rendah. Jadi tuh kebanyakan masih melanggar aturan parkir di Wahyu Timber gitu. Nah, praktik parkir sembarangan ini dan tidak teratur menyebabkan berbagai masalah seperti kesulitan untuk mengeluarkan kendaraan, kerusakan kendaraan, dan konflik antar penghuni. Lanjut. Rumusan masalahnya yaitu kurangnya ketaatan terhadap aturan parkir di lingkungan kos ini itu nggak hanya berdampak pada kondisi fisik ruang aja, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial antar penghuni kos juga. Lalu ada kondisi infrastruktur parkir yang terbatas dan desain area yang kurang memadai. Itu juga menjadi salah satu faktor pada masalah ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan solusi bagaimana untuk kedepannya. Untuk tujuan penelitiannya, jadi kami akan membuatkan solusi untuk mengatasi permasalahan parkir yang kacau, harus melibatkan beberapa pendekatan yang mencakup perencanaan, pengelolaan, dan penerapan aturan yang tegas. Salah satu solusi utama dalam memastikan bahwa pembangunan kos atau renovasi kos memperhatikan kebutuhan ruang parkir. Jadi ruang parkir itu agak sedikit dibesarkan. Selain itu, dengan menetapkan area parkir yang jelas, dengan demikian penghuni bisa dengan mudah menemukan tempat parkir yang tersedia dan menghindari kebingungan. Jadi di sini kami melakukan metode penelitian yaitu dengan mewawancarai penjaga dan penghuni kos, lalu analisis kausalitas yaitu melihat kondisi parkiran di kos Wahyu Timber. Oke, izin melanjutkan dari teman saya. Untuk analisis kebijakan alternatif untuk menyelesaikan masalah, mungkin bisa di slide selanjutnya, Sa. Nah, permasalahan parkir ini berkaitan erat dengan dua faktor utama, yaitu faktor sosial dan juga faktor fasilitasnya. Terkadang beberapa pemilik kos tidak menyediakan lahan parkir yang memadai. Sebaliknya ada juga pemilik kos yang menyediakan ruang parkir cukup. Namun masalah tetap muncul karena faktor sosial yang mengakibatkan sulitnya penghuni memarkir kendaraan dengan tertib dan benar. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan kelompok untuk mengatasi permasalahan parkir ini di lingkungan kos. Tentunya kebijakan ini harus melibatkan semua masyarakat kos, seperti pemilik kos, penjaga kos, dan juga penghuni kos. Mungkin bisa dilanjut lagi, Sa. Nah, adapun kebijakan yang dapat dipertimbangkan dalam hal parkir ini, kebijakan alternatifnya adalah pertama itu penetapan sistem parkir berbasis zonasi. Nah, penetapan ini itu membagi area parkir menjadi beberapa zona berdasarkan jenis kendaraan atau kebutuhan penghuni. Misalnya zona untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 atau zona parkir untuk penghuni tetap dan tamu. Kelebihannya dari kebijakan ini adalah kebijakan ini tuh mengurangi konflik antara penghuni karena setiap individu memiliki zona parkir yang jelas. Terus itu memaksimalkan penggunaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan penghuni.
mudah diimplementasikan dengan pemetaan area parkir yang ada. Tapi juga ada kekurangannya, yaitu penerapan itu membutuhkan waktu untuk sosialisasi dan pengawasan awal, dan juga memerlukan investasi untuk memasang rambu atau marka zona parkir. Terus itu yang kedua adalah penerapan sistem sanksi. Nah, penerapan sistem sanksi ini ya itu adalah menerapkan sanksi bagi penghuni yang melanggar aturan parkir, seperti denda atau teguran tertulis. Kelebihan dari penerapan ini adalah penerapan ini dapat memberikan dorongan kepada penghuni untuk mematuhi aturan, dan juga memberikan kesadaran kepada pelanggar melalui hukuman, serta memudahkan pengelola untuk mengidentifikasi pelanggaran. Tapi juga ada kekurangannya, yaitu dapat menimbulkan resistensi dari penghuni yang merasa keberatan dengan sanksi, dan juga memerlukan sistem pengawasan yang konsisten untuk memastikan keadilan dan dalam pelaksanaan. Habis itu yang ketiga adalah penyediaan infrastruktur parkir tambahan. Nah, ini adalah mengembangkan area parkir baru atau merenovasi area parkir yang ada untuk meningkatkan kapasitas dan kenyamanan. Kelebihan dari hal ini adalah memberikan solusi jangka panjang untuk masalah keterbatasan ruang parkir, serta meningkatkan kenyamanan penghuni dalam memarkir kendaraannya. Tetapi kekurangannya adalah penerapan ini tuh butuh biaya yang besar dan waktu yang lama untuk pelaksanaannya, serta membutuhkan ruang tambahan yang mungkin tidak tersedia. Terus itu ada peningkatan edukasi dan kesadaran kolektif bagi orang-orang yang memarkir kendaraannya. Hal itu melakukan sosialisasi ke penghuni kos mengenai pentingnya mematuhi aturan parkir untuk menjaga kenyamanan bersama. Kelebihannya adalah hal ini tuh meningkatkan kesadaran kolektif tanpa memerlukan biaya besar, dan juga membangun hubungan sosial yang lebih baik antara penghuni kos. Tapi kekurangannya adalah dampaknya cenderung memakan waktu lebih lama, karena perubahan perilaku membutuhkan proses, dan juga tanpa pengawasan atau sanksi yang tegas, efektivitasnya bisa terbatas juga. Terus itu ada pemberian tanda untuk setiap penghuni kos, yaitu mengenali motor penghuni kos supaya bisa dengan mudah diorganisir oleh penjaga kos. Kelebihannya adalah dengan menggunakan tanda pada setiap kendaraan, memudahkan penjaga kos untuk mengenali pemilik kendaraan tersebut. Saat penghuni kos pergi, akan lebih mudah mengetahui area parkir yang kosong dengan memberi tanda kepada penjaga kos. Kekurangannya adalah dibutuhkan penjaga kos yang siap siaga untuk memantau tempat parkir. Dan juga proses ini tuh sangat melelahkan, terutama bagi penjaga kos itu sendiri. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya ya. Izin masuk. Sini saya ingin melanjutkan dari materi yang sudah dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah mengembangkan kebijakan kelompok. Jadi tujuan dari kebijakan kelompok dalam permasalahan parkir di lingkungan kos timber itu adalah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan. Itu pertama, kedua adalah menjaga fasilitas dan perawatan kos, dan menjaga hukum dan etika bagi pengguna kos dan sekitarnya. Nah, untuk prinsipnya itu ada beberapa prinsip yang kami gunakan untuk menyelesaikan masalah parkir di lingkungan kos Wahyu Timber. Yang pertama ada prinsip umum, prinsip pengaturan, dan prinsip sosial. Nah, ada beberapa kebijakan juga yang dapat diterapkan di lingkungan kos Wahyu Timber. Pertama ada kebijakan umum, itu mengatur secara general, dan kedua ada kebijakan pengaturan, yang ketiga ada kebijakan sosial. Untuk implementasinya sendiri, sebenarnya banyak yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah parkir di lingkungan kos ini. Namun kami sendiri sudah menyiapkan banyak poin seperti persiapan, sosialisasi, pelaksanaan, monitoring, dan juga evaluasi. Semua poin tersebut itu harus dilakukan secara konsisten dan berkala. Agar dapat mendukung implementasi kebijakan ini, itu juga diperlukan peran aktif dari semua pihak. Untuk penghuni kos sendiri itu dapat berperan aktif dalam mengatasi masalah parkir ini dengan cara pertama itu mematuhi peraturan tentang pembagian parkir di lingkungan kos. Yang kedua itu saling mengingatkan antar penghuni kos.
Selanjutnya memberitahu peraturan parkir kepada pengunjung kos yang sedang bertamu. Penjaga kos juga dapat berperan aktif dalam mengatasi masalah parkir ini dengan cara satu, pemantauan rutin yang dilakukan oleh penjaga kos dalam jangka waktu 24 jam. Yang kedua, memberikan laporan kepada pemilik kos jika ada penghuni kos yang melanggar peraturan parkir. Yang ketiga, menjaga ketertiban ruang parkir agar tetap rapi. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Izin melanjutkan mengenai pengembangan suatu rencana tindakan. Untuk mengembangkan rencana tindakan perlu diketahui upaya dampak yang akan terjadi. Maka dari itu, upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi ketertiban parkir adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengajak penghuni kos untuk membentuk suatu peraturan yang dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran parkir. Kemudian yang kedua, memasang CCTV untuk mengawasi dan mengamankan area parkir. Lalu, memperluas lahan parkir di lingkungan kos Wahyu Timber agar memperkecil potensi terjadinya pelanggaran parkir. Kemudian, memasang poster himbauan mengenai sanksi pelanggaran di area parkir kos Wahyu Timber agar memperketat ketaatan aturan. Boleh dilanjutkan? Kemudian, dampak yang terjadi jika penghuni kos tidak melaksanakan hal-hal tersebut. Yang pertama, tanpa aturan yang jelas, kendaraan dapat parkir secara sembarangan, di mana hal tersebut dapat menghalangi kendaraan lain. Hal ini mengurangi jumlah tempat parkir yang tersedia dan membuat penghuni kos kesulitan untuk menemukan tempat parkir yang kosong. Kemudian, area parkir yang tidak menyediakan CCTV biasanya rawan terjadi kemalingan. Maka dari itu, CCTV diperlukan untuk menjaga keamanan area parkir. Lalu, lahan yang sempit membuat penghuni kos kurang nyaman dan membuat sebagian dari penghuni kos memilih untuk pindah. Dan hal tersebut dapat merugikan pemilik kos karena area parkir yang kurang memadai membuat penghuni kurang nyaman sehingga harus pindah ke tempat yang lebih proper. Nah, kemudian dengan tidak adanya pelanggaran dan sanksi, maka penghuni kos dan tamu bisa berbuat semena-mena dan membuat ketidaknyamanan di sekitar kos. Kemudian boleh dilanjutkan oleh teman saya. Oke, lanjut kesimpulan. Untuk menghindari berbagai dampak negatif yang dapat timbul akibat pelanggaran aturan parkir, sangat penting bagi seluruh penghuni kos Wahyu Timber untuk memiliki kesadaran bersama dan saling menghargai satu sama lain. Kepatuhan terhadap aturan parkir bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial demi menciptakan lingkungan hunian yang nyaman, aman, dan tertib. Dengan saling mendukung dan menjaga kedisiplinan dalam hal parkir, serta penghuni turut andil dalam menciptakan suasana yang harmonis, serta memperkuat rasa kebersamaan di antara sesama penghuni. Berikut kesimpulan yang dapat saya berikan. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.